Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya. Semoga kali ini kalian akan mendapat ilmu yang bermanfaat dari melihat tayangan video kali ini. Pada sekitar abad ke-15, terjadi peperangan di bangsa Eropa, sehingga mengakibatkan perekonomian mereka menjadi rusak. Namun, pada saat yang bersamaan, di sana juga berkembang teknologi pelayaran. Hal tersebut mengakibatkan bangsa Eropa dapat melakukan ekspedisi ke seluruh dunia dengan tujuan untuk mencari sumber ekonomi baru dengan melakukan perdagangan. Bukan hanya melakukan perdagangan, melainkan mereka juga mulai menguasai dan menjajah negara-negara yang baru mereka temui. Pada sekitar tanggal 20 Maret 1602, para pengusaha Belanda membentuk Verenigde Oost-Indisch Compagnie di Nusantara. Verenigde Oost-Indisch Compagnie ini biasanya disebut VOC. Ide untuk mendirikan VOC ini diusulkan oleh salah seorang tokoh majelis perwakilan tinggi Belanda, yaitu Johan van Oldenbarneveldt. VOC dengan mudah mengambil alih kekuasaan di Nusantara dengan melakukan Divide et Impera atau politik adu domba. Politik adu domba dilakukan dengan mengadu domba antar kerajaan ataupun dalam satu kerajaan itu sendiri. Politik ini semakin melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sekaligus merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dianggap oleh pemerintah Belanda menjadi perusahaan yang bangkrut. Maka dari itu, VOC ditutup. Namun, penderitaan bangsa Indonesia tidak berhenti di situ, melainkan mereka semakin menderita semenjak kedatangan Daendels pada tanggal 15 Januari 1808. Daendels menerima penyerahan wilayah Indonesia dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels sendiri menetapkan kerja rodi atau kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Anyer sampai Panarukan. Dari Anyer sampai Panarukan itu sendiri berjarak sekitar 1000 km. Jalan tersebut sekarang kita kenal dengan nama Jalur Pantura. Kondisi masyarakat Indonesia juga semakin menderita saat kultur stelsel atau tanam paksa diberlakukan. Tanam paksa ini mulai diberlakukan pada tahun 1828 oleh Van den Bosch. Sistem tanam paksa ini sendiri mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki ladang diwajibkan bekerja di ladang pemerintah tanpa dibayar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya bencana kelaparan dan kehidupan masyarakat menjadi sengsara. Penderitaan masyarakat Indonesia juga tidak berhenti sampai di situ, melainkan mereka semakin sengsara saat pemerintah Belanda memberlakukan sistem liberalisme dalam perkebunan. Para pengusaha asing diberikan kekuasaan untuk membuka usahanya di Indonesia. Semua lahan persawahan rakyat diambil oleh perusahaan asing untuk ditanami tebu sehingga bencana kelaparan dan kematian pun merajalela. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter adalah orang-orang Belanda yang peduli terhadap penderitaan bangsa Indonesia. Edward Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli menulis buku berjudul Max Havelaar yang mampu menggugah para politikus Belanda yang berhaluan sosialis pada tahun 1860. Buku tersebut menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Kesempatan tersebut kemudian digunakan oleh Van de Venter untuk meminta perbaikan kondisi di tanah jajahannya, yakni Indonesia. Akibatnya, pemerintah Belanda memperlakukan politik baru, yakni politik balas budi atau dikenal sebagai politik etis. Ada 3 hal pokok dalam kebijakan politik etis, yaitu pemberian pendidikan kepada orang pribumi atau edukasi, pemberian irigasi sawah kepada penduduk sama dengan perkebunan swasta, dan transmigrasi penduduk dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Edukasi yang diberikan oleh Belanda inilah yang kemudian menjadi pemicu perubahan perlawanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlawanan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi berubah bersifat nasionalisme. Sebelum berdirinya Budi Utomo, beberapa perlawanan secara kedaerahan sudah dilakukan. Salah satunya perlawanan dari Mataram, Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Perlawanannya ini bertujuan mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Menyerang 2 kali ke Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan tahun 1629, namun gagal. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Banten di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtoyasa. Dia sendiri sangat menentang Belanda saat Belanda mencoba untuk menguasai pelabuhan Banten. Dengan adanya pertentangan itu, Belanda melakukan siasat adu domba dan berhasil membujuk Sultan Haji untuk melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Karena kalah dalam persenjataan perlawanan dan kerajaan Banten ini terhentikan. Hasanuddin memimpin kerajaan Makassar untuk melawan Belanda. Karena Belanda tahu Makassar merupakan jalur perdagangan internasional dan penghasil lada, maka dari itu mereka berusaha menguasai Makassar. Perang ini tak terhindarkan karena semangat dan keberanian masyarakat Makassar melawan Belanda sampai kewalahan menghadapinya. Keberanian dari Sultan Hasanuddin inilah yang membuatnya dijuluki ayam jantan dari timur. Setelah adanya politik balas budi, mulai muncullah masyarakat yang terdidik dan mengerti akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Organisasi modern pertama di Indonesia adalah Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Randes Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo juga tidak terlepas dari penggagas, yaitu Dr. Randes Wahidin Sudirohusodo. Nama Budi Utomo sendiri diusulkan oleh Suraji. Kata Budi berarti perangai atau tabiat, dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut menetapkan tujuan, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara. Demikian materi mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan mengenai sejarah lahirnya Budi Utomo. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya di part yang kedua. Semoga kalian lebih memahami materi kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Perkenalkan, nama saya Agustian Fatih Rizky. Perkenalkan, nama saya Andres Budi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Livia Salautami. Perkenalkan, nama saya Salwa Hanisa Zahra.